Rusia resmi dipersenjatai kapal selam kiamat dengan Poseidon bisa bikin Amerika Serikat tsunami 500 meter. Rusia resmi dipersenjatai kapal selam kiamat dengan Poseidon bisa bikin Amerika Serikat tsunami 500 meter. Angkatan Laut Rusia resmi menerima kapal selam terpanjang di dunia K-329 Belgorod yang dijuluki sebagai kapal selam kiamat. Kapal itu dilengkapi dengan Poseidon, torpedo nuklir yang diklaim mampu menciptakan efek tsunami radioaktif setinggi 500 meter di wilayah pantai negara musuh termasuk Amerika Serikat dan Inggris. K-329 Belgorod diserahkan kepada Angkatan Laut Rusia pada hari Jumat di galangan kapal Sevmas di Severodonetsk. Komandan Angkatan Laut Laksamana Nikolai Yevmenov menghadiri upacara tersebut dan berterima kasih kepada pembuat kapal yang telah mengirimkan kapal selam yang menurutnya adalah kapal penelitian. K-329 Belgorod dirancang untuk dapat membawa hingga 6 torpedo nuklir. Poseidon, senjata yang sebenarnya masih dalam pengembangan. Belgorod membuka peluang bagi Rusia dalam melakukan berbagai penelitian, memungkinkan kami untuk melakukan berbagai ekspedisi ilmiah dan operasi penyelamatan di daerah paling terpencil di lautan, kata Yevmenov pada upacara tersebut. Dia berterima kasih kepada Sevmas, Biro Desain Rubin dan seluruh industri militer Rusia karena berhasil membangun kapal selam terpanjang di dunia. Kapal selam multiguna itu sebelumnya dikenal sebagai Project 09852. Hal itu didasarkan pada seri Project 949A yang dikenal di barat sebagai kelas Orcar 2, tetapi dengan modifikasi yang signifikan. Lambung yang diperpanjang memungkinkan Belgorod membawa drone bawah laut, kendaraan penyelamat laut dalam, serta kapal selam bertenaga nuklir yang lebih kecil seperti AS-31 Losari. Sementara Laksamana Yevmenov memilih untuk menyoroti kemampuan ilmiah dan penyelamatan dari kapal tersebut. Pengamat barat terutama tertarik pada kemampuan Belgorod untuk membawa Poseidon. Institut Angkatan Laut Amerika Serikat menjuluki kapal itu sebagai kapal selam kiamat karena dipersenjatai dengan torpedo nuklir strategis seukuran bis sekolah. Majalah online pertahanan The War Zone menyebutnya sebagai salah satu senjata Rusia yang paling serbaguna dan ditakuti, dibangun untuk misi spionase dan peluncuran torpedo nuklir. Sebelumnya dikenal sebagai status 6 Oceanic Multipole System setelah kebocoran dokumen yang tidak disengaja oleh media Rusia pada tahun 2015. Torpedo otonom nuklir adalah salah satu 6 senjata yang secara resmi diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Masih dalam pengembangan, Poseidon seharusnya dirancang agar tidak terdeteksi dengan cara konvensional, mampu menghancurkan seluruh kelompok tempur kapal induk dan menyebabkan tsunami yang dapat menghancurkan kota pesisir. Poseidon Rusia telah disajikan sebagai senjata super sejati oleh media dan pemimpin pemerintah Rusia baru-baru ini. Pembawa acara televisi Rusia Dmitry Kiselyov memuji kemampuan Poseidon untuk menghancurkan Inggris dengan tsunami radioaktif setinggi 500 kaki. Tidak banyak yang diketahui tentang Poseidon selain fakta bahwa ia ditenagai oleh mesin nuklir dan kemungkinan panjang 80 kaki. Rudal berkemampuan nuklir kemungkinan dapat melakukan perjalanan secara mandiri hingga 56 knot dengan jangkauan maksimum 6.200 mil dan kedalaman maksimum lebih dari 3.280 kaki. Viral, anggota parlemen Rusia desak Putin bidikan rudal hipersonik Amerika Serikat. Seorang anggota parlemen Rusia menjadi viral setelah mendesak militer pemerintah Presiden Vladimir Putin membidikan rudal hipersonik ke wilayah Amerika Serikat. Dia menyerukan pengulangan krisis rudal Kuba. Andrei Gurultsev, anggota Duma Rusia, berbicara di stasiun televisi pemerintah, membahas perlunya resolusi untuk konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.
Gurulyov mengatakan memindahkan senjata hipersonik Rusia dalam jarak dekat dari wilayah Amerika Serikat akan memaksa Presiden Joe Biden untuk datang ke meja perundingan dengan Rusia dan berhenti memasok Ukraina dengan senjata untuk konflik. Dalam video yang viral, Gurulyov berbicara dalam bahasa Rusia tetapi terjemahan bahasa Inggris berjalan di sepanjang bagian bawah layar. Tidak jelas kapan rekaman itu direkam. Saat ini mereka mengirimkan MLRS Multiple Launch Rocket System Howitzer. Mereka akan mengirimkan apapun di sana di Ukraina, hingga bom nuklir, hanya untuk tidak membiarkan kita menang, katanya, merujuk pada komitmen negara barat untuk memasok Ukraina dengan senjata. Selanjutnya, mereka akan mengirim pesawat sistem anti pesawat, kemudian sistem anti rudal, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak akan tenang. Gurulyov melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana Rusia bisa berhasil dalam denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Setiap detente terjadi setelah krisis yang baik seperti detente yang mengikuti krisis rudal Kuba. Mengapa? Karena selama krisis rudal Kuba ada ancaman langsung ke wilayah Amerika Serikat yang tidak segera mereka tanggapi. Kita harus menciptakan keadaan serupa karena Amerika Serikat berada di balik semua ini dan yang lainnya berada di bawah kendali mereka. Kami di depan semua orang dengan senjata hipersonik. Senjata hipersonik kami seharusnya tidak hanya di atas kapal induk tradisional, tapi juga dibawa ke sekitar Amerika Serikat, seru politisi Rusia tersebut. Dengan waktu terbang maksimal 5 menit, Biden akan tetap duduk di sana dan gagap, tetapi sisanya akan memikirkan bagaimana bernegosiasi. Itu adalah satu-satunya skenario bagi kami untuk dapat melakukan denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Gurulyov kemudian mengisyaratkan bahwa Rusia memiliki keinginan untuk datang ke meja perundingan untuk menyelesaikan konflik. Dia menekankan dalam perang apapun, Anda tidak bisa selalu menang. Julia Davis, jurnalis The Daily Beast, mengatakan video dan membagikan seruan Gurulyov yang viral tersebut di halaman Twitternya. Video tersebut telah ditonton ratusan ribu kali. Propagandis di TV pemerintah Rusia menganjurkan penciptaan krisis rudal Kuba lainnya, kali ini dengan rudal hipersonik untuk mengekstraksi konsesi dari Amerika Serikat. Mereka juga mengusulkan penghancuran total infrastruktur kritis Ukraina dan memperingatkan negara-negara lain Anda berikutnya. Amerika Serikat, Rusia, serta China semuanya berlomba untuk mengembangkan rudal hipersonik. Sebuah rudal hipersonik dapat melaju dengan kecepatan Mach 5 atau lebih tinggi 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Pada hari Kamis 30 Juni, Pentagon mengumumkan kegagalan uji Kaman Hypersonic Glide Body di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tertinggal dari Rusia dan China dalam mengembangkan senjata jenis ini. Saat perang berkecamuk di Ukraina, Vladimir Putin telah berulang kali mengklaim tentang kehebatan senjata hipersonik negaranya. Jurnalis televisi Rusia Nadana Fridriksson yang berbicara setelah Gurulyov mengisyaratkan bahwa Rusia dapat menyerang negara lain setelah konflik Ukraina selesai. Negara-negara di ruang pasca Soviet yang memutuskan untuk bermain